Prinsip hati dalam melayani Tuhan. Prinsip hati menjadi pengikut Kristus. Harus siap hidup miskin dan kekurangan, tapi mengalami kebahagiaan hati. Siap miskin, siap kekurangan, tapi mengalami kebahagiaan hati. Apa maksudnya Pak Tumpal? Artinya saudara, mungkin hidupmu berkecukupan. Engkau tidak punya harta yang berlebihan. Engkau tidak punya satu nilai investasi deposito yang berlebihan. Engkau tidak punya investasi rumah yang berlebihan. Miskin kekurangan dalam arti bukan berarti kita hidup seperti menjadi pengemis. Bukan. Hidup miskin kekurangan bukan berarti kita hidup seperti orang yang menjadi tanda kutip gitu. Sampah masyarakat. Bukan. Hidup miskin kekurangan artinya saudara. Ketika engkau ingin mencapai apapun di depan, butuh perjuangan. Anakmu mau kuliah, nabung. Engkau ingin beli apa? Nabung. Engkau ingin mencapai apa? Tunggu dulu. Persiapkan semua. Miskin kekurangan. Tapi engkau bahagia. Kenapa? Karena melalui hidupmu kamu melihat Tuhan itu hidup. Melalui pergumulanmu engkau menyaksikan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia adalah gembala yang agung selalu memimpin kehidupanmu. Maka khotbah Yesus juga dimulai dengan kata, berbahagialah kita yang miskin di dalam roh. Petokos. Artinya secara rohani pun kita tidak boleh melihat kita sudah hebat. Kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Maka pada waktu engkau hidup juga sedemikian, saudara. Jangan merasa kita punya apa-apa sehingga kita gampang untuk beli apa-apa. Jadi ketika hidupmu miskin dan kekurangan, tapi engkau mengalami keindahan dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau kaya secara rohani. Engkau bahagia secara nilai pada imanmu. Indah gak hidupmu? Tapi disinilah saudara kita diajar. Apapun hidup kita tidak boleh tergantung dengan harta dalam bentuk apapun juga. Itu jadi mamon. Maka Tuhan berkata, apa artinya? Jikalau seorang memiliki seluruh harta di dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Itu memberitahu kepada kita saudara. Ada orang tidak masuk surga karena harta. Dia pikir dia sudah menjadi aktivis, sudah menjadi majelis, sudah jadi penatua, dia sudah jadi seolah pendeta. Ternyata semuanya kamuflase, semuanya mengandung kepura-puraan. Tuhan hanya dimanfaatkan namanya. Ternyata masih ada mamon, harta. Maka kita juga melihat kiasan. Tuhan, aku ingin ikut engkau. Beritahu kepada aku bagaimana aku bisa memperoleh satu keselamatan. Tuhan tanya orang itu. Apakah ini sudah engkau lakukan semua hukum Taurat? Sudah Tuhan. Hebat secara moral. Orang ini sukses secara pekerjaan. Sukses secara agama. Sekarang Tuhan tanya. Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Alkitab mencatat orang itu tidak kembali lagi. Apa artinya? Ternyata dia masih terikat dengan harta. Akhirnya kita baru tahu saudara. Orang ini punya mamon dalam dirinya. Yang kedua. Prinsip hati dalam melayani Tuhan menjadi pengikut Kristus. Rela membuang nafsu diri. Terhadap hal-hal yang besar yang ditawarkan oleh dunia. Yang bisa menghalangi kita. Akhirnya tidak melayani Tuhan dengan maksimum. Saya bangga. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan gaji besar. Fasilitas besar. Pada waktu dia tahu hidupnya tidak efektif melayani Tuhan. Mobil dikasih, supir dikasih, gaji dikasih besar. Tapi dia lihat semuanya, loh aku kok menjadi makhluk rapat. Rapat sana, rapat di sini.
pergi kota sana, pergi ke kota sini. Berpikir profit sana, profit sini. Aku akhirnya tidak ada waktu yang fokus untuk melayani Tuhan. Wah, bahaya ini pekerjaan ini. Bahaya ini karir ini. Akhirnya berusaha minta pimpinan Tuhan. Cari pekerjaan yang cukup. Sekalian ada waktu untuk dia melayani Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini memiliki kepekaan rohani. Orang-orang seperti ini tahu bagaimana dia mencukupi diri. Orang-orang ini seperti ini tahu bagaimana dia mencapai apa yang terbaik dalam dia mengisi waktu. Bukan mengorbankan Tuhan demi nafsu untuk gaji dia besar, fasilitas besar. Tidak. Tapi dia berani mengorbankan diri. Orang seperti ini sudah tuntas dengan dirinya, saudara. Dan sudah tuntas dengan hal-hal apa yang mau dicapai. Dan ada juga beberapa orang yang saya kenal. Rela untuk putus cinta. Karena apa, saudara? Karena dia tahu pasangan ini tidak rela kalau akhirnya dia melayani Tuhan, hidup kekurangan. Karena tidak siap berubah gaya hidup pasangannya. Akhirnya putus. Itu bagus, saudara. Ya. Bukan dalam hal ini bilang berarti ya kita sembarang ambil putusan. Aku dipanggil Tuhan, keluarga tidak setuju. Berarti ini keluarga dipakai setan, nyala engkau. Jangan begitu, saudara. Ya. Ketika keluarga saya tidak setuju pun saya melayani Tuhan. Pelan-pelan pun akhirnya mereka setuju. Tetap ada pendekatan, ada doa, ada hormat. Ya. Jadi buanglah nafsu diri. Kadang-kadang nafsu diri itulah yang menunjukkan seluruh sifat kedagingan kita belum disucikan. Nafsu diri kita itu kadang-kadang bisa ditunggangi setan yang menjatuhkan kita dalam bekerja. Menjatuhkan kita dalam pacaran. Menjatuhkan kita di dalam bisnis. Menjatuhkan kita dalam setiap aspek apapun juga. Hati-hati dengan nafsu diri. Boleh punya keinginan, tapi dikontrol. Boleh punya keinginan, tapi diarahkan, dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Ketiga, prinsip hati dalam melayani Tuhan atau mengikuti Kristus. Tidak boleh mencampur adukan kenikmatan dunia. Dengan indahnya penderitaan hidup dalam menyangkal diri dan pikul salib bagi Yesus Kristus. Ya. Jangan dicampur aduk. Kristus sudah mentuntaskan ini. Serigala memiliki liang, burung memiliki sarang. Anak manusia tidak punya tempat. Aku adalah Allah. Tapi aku inkarnasi. Aku tidak menuntut tempat yang indah. Dan ini terbukti. Rasul-rasul tidak punya kelimpahan harta. Karena apa? Mereka mengejar penyertaan Tuhan lebih daripada semuanya itu. Nah di sini saudara, semangat kita lah semangat menyangkal diri dan pikul salib. Jadi siapa yang tidak punya semangat untuk menyangkal diri dan pikul salib, hidup rohanimu sedang jatuh. Siapa yang tidak punya semangat menyangkal diri dan pikul salib, hidupmu sudah terlepas daripada anugerah Tuhan untuk menikmati kebahagiaan rohani. Jadi di dalam bagian inilah saudara, jangan campur adukan kenikmatan dunia dengan indahnya penderitaan di dalam Kristus. Jadi teologi sukses itu adalah teologi menyesatkan. Itu teologi yang tidak lagi menekankan indahnya penderitaan dalam menyangkal daripada Kristus berkaitan hidup kita yang benar-benar harus bagaimana diri kita ini harus disangkal, bagaimana Kristus itu harus ditinggikan dalam kemuliaannya. Kalau itu tidak ada, dan terus teologi sukses yang diangkat berarti kita sedang menyangkal Kristus dalam ajaran. Jadi dalam bagian inilah saudara kita harus hati-hati. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak akan dibuat miskin kekurangan sampai mempermalukan Tuhan. Tidak.